Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gilang Bayona Ibtisam, perwakilan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nita Permata Citra dari PPKN kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Kemalari Rosa. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum sebelum kemerdekaan. Dalam perjalanan sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum sering dijadikan alat politik oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Kurikulum pada masa kompeni mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Tujuan utama pendidikannya adalah untuk memenangkan perang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa Indonesia yang dilandasi nilai-nilai luhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Perkembangan kurikulum pada masa kemerdekaan. Yang pertama, kurikulum 1947. Awal kurikulum terbentuk pada masa 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada masa saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada Rencana Pembelajaran 1947 adalah kelebihannya yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Kekurangannya yaitu dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajah sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah efektif. Yang kedua adalah kurikulum tahun 1952. Setelah Rencana Pembelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberikan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kelebihan kurikulum pada tahun 1952 ini, kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional, walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia. Namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan dan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kekurangannya yaitu kurikulum 1952 ini baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga ada kurikulum 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran diputuskan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kelebihan dari kurikulum 1964 ini
sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, psikomotor. Yang kedua yaitu pendidikan bersifat praktis, sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Kekurangannya yaitu kurikulum ini dipergunakan pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari Anita. Yang pertama itu ada kurikulum tahun 68, yang dimana kelahirannya ini bersifat politis karena dia itu menggantikan rencana pendidikan pada tahun 64 yang sering dicitrakan sebagai produk dari Orde Lama. Lalu kurikulum tahun 68 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum tahun 64, yaitu adanya perubahan struktur kurikulum pendidikan yang tadinya Pancawadana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dan kurikulum tahun 68 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Lanjut ke kurikulum pada tahun 75, di mana kurikulum tahun 75 ini lebih menekankan pada tujuannya agar pendidikan itu lebih berjalan efektif dan efisien. Dan kurikulum tahun 75 ini dilatar belakangi oleh adanya pengaruh konsep pada bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen objektif yang terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajarannya itu dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal sebagai istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satuan bahasan. Dan setiap satuan bahasan pelajaran itu dirinci lagi menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pengajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Lalu selanjutnya ada kurikulum tahun 84 yang mengusung konsep proses skill approach, dan meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan itu tetap penting. Dan kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum tahun 75 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, mulai dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan. Dan model ini juga disebut sebagai CBSE atau cara belajar siswa aktif, dan SAL atau Student Active Learning. Dan kurikulum tahun 84 ini berorientasi pada tujuan instruksional. Dan ini didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa yang terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, maka dapat merumuskan tujuan apa saja yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya yang terakhir dari saya itu ada kurikulum tahun 94 yang dibuat untuk menyempurnakan kurikulum tahun 84 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran yang tadinya menggunakan sistem semester menjadi menggunakan sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang 1 tahunnya dibagi menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk menerima materi yang lebih banyak. Tujuan pengajarannya menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan menyelesaikan soal, dan pemecahan masalah. Dan kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat menyesuaikan pendidikannya sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dan kebetulan di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan perkembangan kurikulum dari tahun 2004, 2006, dan 2013. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan hal ini. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu kurikulum 2004 atau bisa dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Menitik beratkan
pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditentukan. Jadi hal tersebut mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu dalam melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Alhasil implikasinya adalah perlu pengembangan lebih lanjut dari KPK itu sendiri sebagai pedoman pembelajaran. Lanjut pada poin kedua, yaitu kurikulum 2006 atau yang bisa dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KSP. Nah, jadi tinjauan isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa hingga teknis dan evaluasi itu tidak jauh berbeda dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2004. Nah, jadi perbedaan yang signifikan ialah guru lebih diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa dan kondisi sekolah. Kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, hingga standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Lanjut pada kurikulum 2013. Nah, jadi di kurikulum 2013 ini adanya penyederhanaan dan tematik integratif. Jadi kurikulum 13 ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap menghadapi masa depan. Titik beratnya ialah bertujuan untuk mendorong peserta didik dalam mampu melakukan observasi, bertanya, bernalar, hingga mempresentasikan apa yang mereka peroleh dalam suatu materi. Nah, objek dari kurikulum 13 ini menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya yang nantinya akan menyiapkan peserta didik akan jauh lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 35, yang dimana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Nah, jadi undang-undang tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.